Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Marla Cynthia Dewi dengan NIM 2411011012 dari program studi bimbingan dan konseling dan dari kelas BKA. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah statistika inferensial. Nah, di sini yang diampu oleh Iwayan Eka Paramarta. Di sini saya akan menjelaskan terkait korelasi dan regresi. Sekilas memang keduanya mirip, tetapi sebenarnya memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Yang pertama, apa itu korelasi? Secara sederhana, korelasi digunakan untuk melihat apakah dua variabel memiliki hubungan yang kuat atau tidak. Korelasi itu tidak menunjukkan sebab akibat, melainkan menjelaskan apakah dua variabel bergerak secara bersama. Misalnya, kita ingin tahu apakah motivasi belajar siswa berhubungan dengan prestasi belajar mereka. Jika hasil korelasi tinggi dan positif, berarti ketika motivasi meningkat, maka prestasi juga cenderung meningkat. Namun dari korelasi ini kita belum bisa mengatakan motivasi menyebabkan prestasi tinggi. Hanya bahwa kedua itu memiliki hubungan yang searah. Yang kedua, apa itu regresi? Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait regresi. Regresi adalah teknik dalam statistika yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel terhadap variabel lainnya. Sekaligus bisa digunakan untuk memprediksi hasil kalau korelasi hanya menjawab apakah ada hubungan. Nah, di sini regresi menjawab seberapa besar pengaruh dan ke arah mana pengaruh itu berjalan. Dalam regresi ada dua jenis variabel. Yang pertama, ada variabel bebas yang mempengaruhi. Yang kedua, ada variabel terikat yang dipengaruhi. Dari hasil analisis regresi, biasanya akan muncul persamaan matematis yang bisa digunakan untuk memperkirakan nilai Y dan nilai X jika sudah diketahui. Baik, apa perbedaan antara korelasi dan regresi? Nah, meskipun keduanya sama untuk membahas terkait hubungan antar variabel, korelasi dan regresi memiliki perbedaan penting. Yang pertama, korelasi digunakan untuk mengetahui apakah variabel saling berhubungan dan seberapa kuat hubungan itu, sedangkan korelasi membedakan mana variabel yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Artinya, korelasi hanya mengambil dua hal yang berjalan bersama tanpa menunjukkan arah hubungan atau sebab akibat. Sebaliknya, regresi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel terhadap variabel lainnya. Dengan regresi sudah jelas variabel penyebab dan variabel yang dipengaruhi. Selain itu, regresi juga digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel, sedangkan korelasi tidak bisa. Nah, jadi korelasi menjawab apakah hubungan antara dua hal ini, sementara regresi menjawab seberapa besar pengaruh dan tidak bisa hasilnya diprediksi. Baik, yang kedua, kapan digunakan antara keduanya ini? Peneliti menggunakan korelasi ketika hanya ingin mengetahui apakah dua hal ini saling berhubungan. Artinya apakah motivasi belajar berhubungan dengan prestasi belajar siswa. Sedangkan regresi digunakan peneliti untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel terhadap variabel lainnya atau ingin memprediksi hasilnya. Misalnya, seberapa besar pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. Di contoh kasus, seorang guru ingin meneliti hubungan antara motivasi belajar dan nilai ujian atau hasil prestasi siswa. Hasil korelasi analisis menggunakan SPSS sebagai berikut. Nah, di sini ditunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,997.
maka hubungan motivasi belajar dan nilai ujian atau prestasi belajar memiliki hubungan yang sangat kuat karena mendekati 1. Artinya, semakin tinggi motivasi belajar siswa, semakin tinggi pula nilai ujian atau hasil prestasi belajar mereka. Sedangkan hasil analisis regresi di SPSS diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Artinya, angka minus 35,317 disebut konstan, yaitu nilai motivasi belajar saat nilai ujian sama dengan 0. Nilai ini tidak perlu dimaknai secara harfiah karena dengan kenyataannya tidak ada siswa yang memiliki nilai ujian 0. Ini hanya titik awal dari perhitungan. Nah, ada pula angka 1,362 yang menunjukkan besarnya pengaruh nilai ujian terhadap motivasi belajar. Jadi setiap kenaikan 1 poin nilai ujian, motivasi belajar akan naik poin 1,362. Nah, nilai sig-nya itu 0,0 yang lebih kecil daripada 0,5, yang artinya pengaruh tersebut signifikan atau benar-benar ada. Dengan kata lain, nilai ujian memang mempengaruhi terhadap motivasi belajar siswa. Dari analisis tersebut dapat kita simpulkan bahwa korelasi menunjukkan adanya hubungan positif antara motivasi belajar dan prestasi belajar. Sedangkan regresi menunjukkan bahwa motivasi belajar memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Semakin tinggi motivasi belajar siswa, semakin tinggi pula prestasinya. Jadi, analisis regresi membantu kita untuk memahami kekuatan pengaruh sekaligus memprediksi hasil dari suatu variabel. Karena itu, penting bagi kita untuk memilih analisis yang tepat dan sesuai untuk tujuan penelitian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Penjelasan ini semoga membantu teman-teman untuk memahami perbedaan antara korelasi dan regresi serta cara membaca hasil dari analisis dengan mudah. Sekian dari saya, terima kasih.